Nah, yang pertama ini kita akan ngebahas tentang deskripsi produk. Produk yang akan kita bahas yaitu adalah sosis, di mana sosis merupakan salah satu produk olahan daging yang banyak diproduksi. Nah, sosis ini bisa diolah dari daging sapi, ayam, ikan, dan juga lain-lain. Nah, sosis yang kita gunakan itu adalah sosis dari daging ayam, di mana daging ayam itu merupakan jenis daging yang banyak dipilih karena mudah diperoleh, harga terjangkau, dan juga banyak digemari oleh lidah-lidah konsumen. Nah, pada small project ini kita akan menggunakan yaitu daging ayam. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh mengenai definisi proses pengolahan produk pada olahan sosis ayam. Jadi, sosis ayam ini melibatkan banyak tahap, mulai dari pencucian, penggilingan, pencampuran, pengisian, perebusan hingga pendinginan. Jadi yang pertama, filet ayam dicuci dahulu, kita bersihkan dari kotoran atau darah dengan air bersih yang mengalir. Kemudian filet ayam telah bersih digiling bersama es batu 300 gram selama 10 menit menggunakan alat yang bernama bowl cutter. Setelah digiling, filet ayam giling ini dicampur dengan tepung tapioka 300 gram, 3 butir telur, bumbu tambahan 25 gram. Bumbu tambahan ini seperti garam, gula, merica, dan lada. Dicampur menggunakan bowl cutter. Ini ada bernama bowl cutter, nah fungsinya untuk mencampurkan lagi adonan agar lebih homogen. Selanjutnya, adonan sosis dilakukan pengisian ke dalam selongsong sosis hingga padat. Kemudian sosisnya diikat. Pengisian adonan ini dilakukan pada alat yang bernama filler. Setelah diikat selongsongnya, sosis dalam selongsong direbus dalam suhu 85 derajat selama 10 menit dengan air mendidih. Setelah sosis dalam selongsong ini direbus, setelah dirasa matang, sosis diangkat dan ditiriskan. Setelah sosisnya sudah ditiriskan, sosis didinginkan menggunakan alat yang bernama alat sinar. Fungsinya agar sosis ini bertahan lebih lama. Oke, jadilah sosis ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan itu diagram alir rancangan proses pengolahan produk, yaitu serangkaian tahapan proses pengolahan daging ayam filet menjadi sosis ayam yang dijabarkan beberapa tahap. Tahap pertama, filet ayam dicuci bersih dan dihasilkan berat cair. Tahapan kedua, penggilingan ayam filet bersih dan es batu yang digiling. Kemudian tahapan kedua, pencampuran filet ayam giling dengan tepung, terigu, telur, dan bumbu tambahan. Yang keempat, pengisian adonan sosis pada selongsong. Yang kelima, pengikatan sosis ayam selongsong dengan benang. Yang keenam, perebusan sosis ayam selongsong dengan air bersih. Kemudian ayam dikeluarkan itu limbah cair dan gas. Yang ketujuh itu penirisan sosis ayam. Terus yang akan dikeluarkan itu limbah cair dan gas. Yang kedelapan, pendinginan yang didinginkan di tempat chiller. Dan yang terakhir, jadi sosis ayam. Selanjutnya yang akan disampaikan dengan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rida Farida Terisa, mengenai kondisi-kondisi produksi, yang dimana kondisi pada suatu proses produksi sosis ayam harus diperhatikan dan dikontrol dengan sebaik mungkin. Nah, mengapa demikian? Karena jika suatu kondisi produksi tidak sesuai, maka akan mempengaruhi hasil dan optimalisasi suatu proses tersebut. Yang dimana proses dari mulai pencucian sampai akhir itu harus diperhatikan agar menjadi suatu produk yang baik. Yang pertama itu ada proses pencucian, yang dimana pencucian ini dilakukan menggunakan air bersih yang mengalir oleh pekerja. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada pada ayam filet, sehingga kotoran-kotoran tidak mencemari daging ayam pada proses selanjutnya. Yang kedua yaitu proses penggilingan, yang dimana penggilingan ini dilakukan menggunakan alat emulsif atau bowl cutter dengan menambahkan es batu sebanyak 300 gram. Nah, tujuan dari es batu ini untuk menjaga kualitas daging ayam pada saat proses penggilingan dilakukan pada suhu rendah untuk mencegah terjadinya denaturasi. Yang selanjutnya yaitu proses pencampuran, yang dimana proses pencampuran ini menambahkan tepung tapioka 300 gram, 3 butir telur, dan bumbu tambahan 25 gram. Tujuan dari pencampuran ini berfungsi sebagai bahan perekat dan bahan pengisian pada sosis, sehingga menghasilkan olahan sosis yang lebih banyak dan menambahkan cita rasa dari bumbu tambahan tersebut. Selanjutnya yaitu proses pengisian pada selongsong, yang dimana daging filet yang telah dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam selongsong dengan hati-hati dan dipastikan selongsong telah terisi penuh sehingga tidak ada rongga udara. Tujuan dari pengisian adonan pada selongsong ini untuk menghasilkan ukuran sosis yang sama atau bentuk yang sama, sehingga tidak ada perbedaan bentuk yang satu dengan yang lainnya.
Yang selanjutnya yaitu proses pengikatan selongsong. Nah, dilakukan agar adonan sosis pada selongsong tetap terjaga dan terbentuk. Tujuannya agar ketika perebusan air tidak masuk ke dalam adonan sosis di dalam selongsong, sehingga sosis tetap aman dan tetap terjaga. Yang selanjutnya itu proses perebusan, yang dimana proses perebusan ini menggunakan panci yang berisi air pada suhu 85 derajat Celcius selama 10 menit. Tujuan dari perebusan tersebut untuk menjadikan adonan matang dan daging lebih empuk. Proses selanjutnya yaitu penirisan. Nah, penirisan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah air pada sosis setelah proses perebusan pada air tadi. Nah, yang terakhir itu ada pendinginan, yang dimana proses pendinginan ini dilakukan menggunakan alat chiller untuk memindahkan panas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salvan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kesetimbangan massa proses pengolahan produk sosis ayam. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah bahan yang masuk, jumlah bahan yang hilang atau juga bahan yang bertambah pada saat proses pengolahan atau pada proses produksi, serta bahan akhir yang dihasilkan. Selain itu, fungsi lain yaitu untuk mempermudah suatu industri pangan menganalisis berapa bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu sosis yang diinginkan. Analisa kesetimbangan massa pada pengolahan sosis ayam ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya yang pertama yaitu pada proses pencucian. Di sini terdapat bahan atau kadar yang bertambah, yaitu kadar air. Kadar air yang bertambah adalah sebanyak 1% atau setara dengan 60,6 gram. Nah, 1% di sini yaitu dari berat filet ayam awal yang 1000 gram. Kemudian pada proses penggilingan, di sini terdapat bahan yang hilang atau lusis sebanyak 2% atau setara dengan 27,2 gram, sehingga didapatkan daging ayam giling 1333,4 gram. Kemudian pada proses pencampuran di sini terdapat juga bahan yang hilang atau lusis sebanyak 3% atau setara dengan 54,25 gram. Nah, di sini juga terdapat bahan tambahan dan dihasilkan adonan sosis ayam. Kemudian pada proses pengisian dengan selongsong di sini terdapat juga bahan yang tertinggal yaitu sebanyak 1% dari adonan sosis ayam tadi atau setara dengan 17,54 gram. Selanjutnya, pada proses pengikatan di sini tidak terdapat bahan yang hilang, yaitu berarti setara antara input dan outputnya. Nah, kemudian pada proses perebusan di sini terdapat beberapa kadar yang hilang atau lusis, diantaranya yaitu uap air pada sosis sebanyak 1%, kemudian susut air pada air bersih sebanyak 5% dan limbah cair yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya pada proses penirisan di sini terdapat kadar yang hilang yaitu uap air sebanyak 0,75% dari sosis ayam matang sebelum penirisan tadi atau setara dengan 12,8 gram. Oleh karena itu di sini terdapat sosis ayam yang berkurang kadar beratnya masanya. Kemudian pada proses pendinginan di sini terdapat juga uap air yang hilang sama sebanyak 0,75% dari sosis ayam matang setelah penirisan atau setara dengan 12,8 gram. Oleh karena itu didapatkan sosis ayam senilai 1702,44 gram. Nah, ini dia terdapat tabel input-output proses pengolahan produk sosis ayam tadi dan didapatkan rendemen dengan rumus output dibagi input dikali 100% yaitu sebanyak 96%. Nah, menurut jurnal yang kami baca, rendemen yang di atas 90% itu dikatakan sebagai rendemen yang excellent. Kemudian ini terdapat diagram alirnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu sosis merupakan makanan yang terbuat dari daging ayam yang mengalami banyak proses dari pencucian hingga pendinginan. Dan sosis pula banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, dari anak-anak maupun dewasa. Berat bersih yang kami gunakan dalam proyek kali ini adalah 1000 gram daging ayam filet dengan pendapatan limbah cair yaitu 7.799,4 gram dan limbah padat 4,5%. Berat total atau berat produksi yang telah jadi menjadi sosis ayam yaitu adalah 1.702,44 gram. Dan saka yang kami gunakan dalam semua proyek kali ini yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.